Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya sahabatku semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah yang viral, yaitu tentang Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh di Magelang ya, yang bernama Sun Haji. Ya. Menurut saya, sebenarnya kejadian seperti itu kejadian biasa. Namun menjadi luar biasa karena yang bicara seorang Gus Miftah. Ya, sahabat semuanya. Jadi seorang Gus Miftah itu seorang yang sudah terkenal. Jadi kalau yang bicara orang biasa ya biasa-biasa saja. Tapi karena yang bicara seorang Gus Miftah, seorang yang memang sudah dikenal di masyarakat sebagai seorang pendakwah dan juga kali ini lebih terkenal lagi karena beliau diangkat oleh beliau Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus. Jadi ini sangat berperan penting sekali untuk nama Gus Miftah. Ya, dan ini sangat mencemarkan nama baik Gus Miftah menurut saya. Karena apa? Gus Miftah sampai mengolok-olok penjual es teh. Mungkin menurut Gus Miftah itu biasa sebagai bahan candaan. Namun di balik semua itu bisa saja dikuliti oleh para netizen, oleh para youtuber dikuliti, dipotong videonya. Jadi akhirnya ya seperti ini, sahabatku. Ya, oleh karena itu benar seperti yang disampaikan oleh Mayor tadi ya, bahwa Gus Miftah itu harus berhati-hati dalam berbicara. Ya, apalagi bicara berpidato di depan umum seperti itu, sahabatku. Saya saja kalau bicara hati-hati kok, karena apa? Saya belum terkenal, tapi saya harus hati-hati karena apa? Kalau saya bicara meleset, saya bicara sampai salah, ya sudah. Mungkin netizen dan para YouTuber yang di sana mungkin juga akan memviralkan seperti ini, sahabatku. Dan seperti yang sama Gus Miftah menyatakan minta maaf ya, seperti tadi itu minta maaf kepada Pak Sun Haji dari Magelang itu untuk memberikan maaf pada Gus Miftah seperti itu. Ya, biar supaya selesai ya. Menurut saya sebenarnya ini ya cuma untuk mengangkat reputasi Gus Miftah saja. Karena apa? Kalau Gus Miftah sampai tidak minta maaf langsung kepadanya, maka juga hujatan akan semakin membara gitu loh. Saya tuh akhirnya gini loh. Masa seorang Gus Miftah kok kalah sama Niken Salindri? Ini kejadian ini hampir sama dengan apa yang dilakukan Niken Salindri. Ya. Kalau Niken Salindri, dia pas waktu pentas di panggung, di situ melihat seorang pedagang es, ya, menawarkan es teh keliling, langsung Niken Salindri memanggil, kemudian sini mas, tak tukune mas, piro kuwi, ngono 1.000, ya wis, dumke lah. Akhirnya sama Niken diambil dibagikan pada penonton yang lainnya dan habis dalam hitungan detik. Dan Niken Salindri ngetoknya duit 1.000 digerikan langsung. Lah ini masa seorang Gus Miftah kalah? Coba kalau Gus Miftah tuh tahu ya, datang dipanggil, Pak sini Pak, es teh tak borong. Itu lebih mulia loh. Karena apa? Karena di acara seperti itu harusnya malah memuliakan tamu. Karena mereka sudah mau hadir di acara pengajian sekaligus sholawatan gitu loh. Jadi mengundang berkah buat semuanya. Tidak seperti yang dilakukan Gus Miftah itu malah diolok-olok. Udah payu belum? Oh nek urung payu takdirmu. Dolen ngono ora payu takdirmu. Udah bawa begitu beratnya dipanggil begini masih diomong seperti itu. Ya memper kalau sampai mana netizen tuh mengatakan Gus Miftah yang enggak. Banyak yang istilahnya langsung menyoroti Gus Miftah bahwa Gus Miftah itu
kurang etis lah dengan pedagang es teh itu. Ya, jadi ini sebenarnya buat masukan untuk kita semuanya ya. Tidak hanya untuk Gus Miftah lah. Ya, Gus Miftah harusnya juga ingat lah masa lalumu waktu kamu mau kuliah di Jogja, di IAIN, ingat gak waktu itu? Kamu sampai nyasar di Malioboro sampai jadi tukang becak. Apa nggak jadi banolokan itu? Ingat gak? Saya masih ingat kejadian itu. Gitu. Sampai kamu mau diantemi sama preman Malioboro, ingat kan? Ini sebagai sebagai bahan acuan sebelum kamu terkenal, kamu punya masa lalu. Jadi kamu harus ingat masa lalumu. Seperti apa kamu waktu berangkat ke Jogja mau kuliah nggak diterima, terus akhirnya gelarang di Malioboro sampai jadi tukang becak, sampai jadi ketua becak. Itu ingatlah masa lalumu. Ini sebagai gambaran, aku bisa buka masa lalu semua kok. Ya. Padahal kamu mikir Gus Sofyan itu siapa sih? Gus Intip siapa sih? Ya namanya Gus Intip itu tukang ngintip gitu toh. Oke ya, teman-teman semuanya. Ini kan sebagai inspirasi buat kita semua bahwa di dalam berpidato atau berceramah kita tuh jangan menyepelekan, jangan keluar jalur lah, jangan bicara yang kasar lah. Yang enak, yang enjoy lah, yang katakanlah bicara yang menghibur gitu loh. Lucu-lucuan kena, tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang. Dan saya justru kagum sekali dengan penjual es teh itu. Kenapa? Sampai diomong seperti itu sama Gus Miftah, diketawain sama salah satu pengasuh pondok pesantren yang ikut di situ, ketawa hahaha gitu. Ya, itu dia jawabnya apa? Santai aja. Pak Sondaji itu santai saja jawab, cuma ditanggapi dengan senyum. Gitu. Ini luar biasa sekali. Jadi akhlaknya seorang Gus Miftah kalah dengan akhlaknya penjual es teh. Ya. Bener nggak? Bener nggak netizen? Iya kan? Jadi ini sebagai masukan kita lah. Ya, bahwa akhlak seorang mubalik, akhlak seorang pesiar agama atau seorang gus atau seorang kiai bisa saja kalah dengan akhlaknya seorang penjual es teh. Ya. Jadi ya cara aku Gus Miftah diwirangke lah. Jadi ya ucapan minta maafmu itu nggak cukup Gus. Masa kalah dengan yang lain, ada yang lain malah ngasih hadiah umroh loh. Ya toh, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih macam-macam lah ya. Masa seorang Gus Miftah orang terkenal kok cuma minta maaf rangkulan selesai. Kalah menurut saya. Gitu ya Gus Miftah. Saya cuma sebagai sahabat panjenengan, saya menyadarkan lah melalui konten YouTube ini saya menyadarkan, marilah kita berpikir bersama, marilah kita mengatakan atau berkata di depan umum dengan menjaga perasaan orang lain. Guyon kena, ya, tapi jangan terlalu, itu ya. Oke lah sahabatku semuanya, para pemirsa dan juga para netizen yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk istilahnya memberikan pencerahan buat kita semuanya, bukan untuk saya saja, bukan untuk Gus Miftah, tapi untuk semuanya ya yang menonton di channel saya ini, berhati-hatilah dalam bicara. Karena ibaratnya mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau kamu salah berkata, salah berbicara, maka hancurlah dirimu. Itu ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, saya mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.